Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, surga sebagai balasan bagi setiap hamba yang beriman, adalah tempat yang penuh dengan kesenangan hakiki yang tiada batas, dan bahkan tak terbayangkan. Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan gambaran surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Namun meskipun demikian, di dalam Al-Quran kita bisa memperoleh gambaran tentang suasana surga yang akan menjadi tempat tinggal bagi orang beriman. Hal ini tentu saja dimaksudkan, agar kemampuan imajinasi manusia dapat menjangkau dengan segala sesuatu, yang selama hidup di dunia memiliki kemiripan dan akan dapat terbayangkan. Betapa indahnya surga, tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mukmin yang menghiasi dirinya dengan ketakwaan semasa hidup di dunia. Sahabat yang dirahmati Allah, sesungguhnya dijelaskan bahwa manusia akan memasuki surga tidak sendirian, melainkan dengan rombongan. Sebuah hadis sahih menjelaskan, jika penghuni surga berjumlah 180 barisan, sebanyak 80 diantaranya adalah rombongan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan 40 lainnya adalah seluruh umat manusia yang bukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Rombongan pertama yang memasuki surga menyerupai bulan purnama. Rombongan berikutnya mengiringi mereka bak bintang yang amat terang cahayanya. Setiap orang dalam rombongan diiringi 2 istri atau bidadari. Saking cantiknya, setiap istri memiliki betis-betis yang terlihat tulang sumsumnya. Tidak ada perselisihan dan saling benci di antara mereka. Jiwa mereka bertasbih pagi dan petang. Tasbih dan tahmid mereka bak napas yang dihembuskan. Di dalam surga, kita disuguhkan dengan beragam kenikmatan. Segala macam kenikmatan yang jauh berkali-kali lipat dari kenikmatan dunia. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan senantiasa taat kepadanya. Namun, salah satu nikmat yang tak bisa ditandingi adalah dapat melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya, surga bukanlah sekedar nama yang mewakili tempat tertentu. Karena surga merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana alam semesta dan seisinya. Kita semua tentunya sangat mendambakan surga. Namun, ternyata surga juga dapat merindukan manusia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, 'Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga.' Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, 'Ya Allah, jauhkan dia dari neraka.'" Sahabat yang dirahmati Allah, sesungguhnya ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Surga merindukan 4 golongan. Orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Golongan pertama adalah orang-orang yang lisannya senantiasa digunakan untuk membaca kalam Allah setiap waktu dan kesempatan yang ada. Sedangkan golongan kedua merupakan orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan ketiga yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Golongan ini merupakan orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Golongan keempat yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Golongan ini adalah orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan. Kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.